Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Lucy Sri Musmini, SE MSI AK, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Nilo Gede Erni Sulindawati, SE AK MPD, selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang terhormat Ibu Made Ariwahyuni, SE MSI, selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sistem Samsat Drive-Thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Buleleng. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Turangkamandala Yuda, NIM 1817051149. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Pembangunan nasional adalah salah satu upaya pemerintah yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju. Salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar dan semakin diandalkan dalam kepentingan pembangunan serta pembiayaan pemerintahan adalah pajak. Ditinjau dari lembaga pemungutannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu sumber penghasilan pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini. Salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sampai 2021, unit yang terdaftar di Kabupaten Buleleng setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat tinggi dan realisasi pendapatannya mengalami fluktuasi. Namun, unit yang menunggak masih sangat tinggi. Dan pada tahun 2019 sampai 2021, unit yang menunggak mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak sangat menurun, di mana wajib pajak yang terdaftar tidak sesuai dengan yang membayar pajak kendaraan bermotor. Maka dari itu, unit pelayanan teknis Kabupaten Buleleng memberikan pelayanan yang sangat memudahkan, cepat dan bersih, serta aman untuk mencegah adanya penumpukan atau berkerumunnya masyarakat di tempat pelayanan publik, khususnya di kantor Samsat Buleleng. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Buleleng dilihat dari unit yang menunggak masih tergolong sangat tinggi setiap tahunnya. Yang kedua, setelah diterapkan inovasi baru yaitu sistem Samsat Drive-Thru pada tahun 2021, unit pelayanan teknis Buleleng mengalami peningkatan persentase unit yang menunggak sebesar 3% dari tahun 2020 sebesar 52% ke tahun 2021 menjadi 55%. Yang ketiga, setelah diberlakukan Pergub nomor 46 tahun 2021, masyarakat wajib pajak diharapkan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menuntaskan kewajibannya melunasi pajak. Namun, nyatanya pada tahun 2021, jumlah unit yang menunggak pajak kendaraan bermotor semakin meningkat. Berikutnya adalah pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan mengenai pengaruh program pemutihan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sistem Samsat Drive-Thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Buleleng. Berikutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? Yang kedua, apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? Dan yang ketiga, apakah sistem Samsat Drive-Thru berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? Berikutnya adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguji pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh sistem Samsat Drive-Thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berikutnya adalah manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi sejumlah pihak, yakni yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari teori-teori yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak lewat inovasi baru dan teknologi dalam proses penerimaan pajak, serta membantu kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan kemudahan akses dan fasilitas. Yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat praktis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, bagi kantor Samsat Buleleng. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kantor Samsat Buleleng, sehingga bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Yang kedua, bagi mahasiswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan yang terakhir, bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sangat penting untuk membantu pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Berikutnya adalah kajian teori. Yang pertama, teori atribusi. Menurut Robin dan Judge tahun 2015, teori atribusi mendeskripsikan cara-cara penilaian perilaku seseorang, baik yang berasal dari internal atau eksternal. Hasil dari sikap terhadap peraturan perpajakan merupakan kepatuhan wajib pajak. Teori ini memberikan perhatian pada bagaimana seseorang sesungguhnya bertingkah laku. Teori atribusi menjelaskan bagaimana orang menyimpulkan penyebab tingkah laku yang dilakukan diri sendiri atau orang lain. Teori atribusi relevan untuk membahas dan memahami terkait penyebab-penyebab di balik perilaku pribadi maupun orang lain. Teori atribusi pada penelitian ini sangat relevan dengan variabel program pemutihan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sistem samsat drive-thru karena faktor-faktor tersebut dapat muncul dari eksternal maupun internal yang menyebabkan wajib pajak patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini jika dikaitkan dengan teori atribusi, maka faktor eksternal dari variabel penelitian ini adalah program pemutihan pajak dan sistem samsat drive-thru. Sedangkan faktor internal dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pada teori ini, faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor harus ada tindakan dari pemerintah, dalam hal ini mengeluarkan terobosan baru atau inovasi baru dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Faktor internal lebih ditekankan ke individu itu sendiri dan masyarakat wajib pajak untuk memiliki pengetahuan perpajakan agar tahu manfaat serta tujuan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga masyarakat tersentuh hatinya untuk membayar pajak. Yang kedua adalah pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang ketiga adalah pajak kendaraan bermotor. Adalah pajak atas kepemilikan atau pengusahaan kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda 2 atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat. Yang keempat adalah kepatuhan wajib pajak. Adalah pemenuhan kewajiban perpajakan oleh pembayar pajak dalam rangka membagikan dana bagi pembangunan bangsa. Di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Dan yang kelima adalah pemutihan pajak. Merupakan suatu langkah yang dilaksanakan oleh negara untuk menertibkan para wajib pajak yang sudah lama tidak melunasi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Yang keenam adalah pengetahuan perpajakan. Merupakan pemahaman dasar wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan, maka wajib pajak tidak akan mau untuk membayar pajak. Dan yang terakhir adalah sistem samsat drive-thru adalah pelayanan pengesahan surat tanda motor kendaraan, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan yang tempat pelaksanaannya di luar gedung kantor bersama samsat dan memungkinkan wajib pajak melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya seperti pelayanan restoran cepat saji. Berikutnya adalah penelitian terdahulu. Menurut penelitian Dewi 2021, pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Medan Selatan. Berdasarkan hasil penelitian Wati et al. 2021, pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Kabupaten Tabanan. Berdasarkan hasil penelitian Saputri dan Anissa tahun 2020, sistem Samsat drive-thru secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian Praina dan Witono tahun 2022, sistem Samsat drive-thru dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dan yang terakhir, berdasarkan penelitian Winasari tahun 2020, pengetahuan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berikutnya adalah kerangka pikiran. Yang pertama, program pemutihan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan yang ketiga, sistem samsat drive-thru berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Yang pertama, H1, program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, H2, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan yang terakhir, H3, sistem samsat drive-thru berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya adalah tempat penelitian dan rancangan penelitian. Penelitian ini dilakukan di kantor Samsat Buleleng yang berlokasi di Jalan Letulila, nomor 11, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Pelaksanaan penelitian ini dimulai Januari 2022 sampai selesai. Untuk rancangan penelitian bisa dilihat di slide. Bahwasannya peneliti telah membuat rancangan penelitian sebelum penelitian dilakukan. Berikutnya adalah populasi dan sampel. Yang pertama populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Samsat Buleleng tahun 2021 yang berjumlah 474.431. Yang kedua adalah sampel. Teknik yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel yaitu teknik Slovin. Jumlah minimal sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 400 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Samsat Buleleng. Berikutnya adalah instrumen penelitian. Yang pertama variabel kepatuhan wajib pajak bersumber dari penelitian IRCAM tahun 2020. Yang kedua, variabel program pemutihan pajak bersumber dari penelitian Dewi tahun 2021. Dan yang ketiga, pengetahuan perpajakan bersumber dari penelitian Susanti tahun 2018. Dan yang terakhir, variabel sistem samsat drive-thru bersumber dari penelitian Putri et al. Tahun 2019. Berikutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden secara luring atau datang langsung ke kantor Samsat Buleleng untuk menemui responden yang dapat dijadikan sumber data. Penyebaran kuesioner ini menggunakan teknik accidental sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan secara kebetulan yang bertemu dengan peneliti. Berikutnya adalah metode dan teknik analisis data. Yang pertama, uji kualitas data, yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan yang terakhir, uji hipotesis, yang terdiri dari uji regresi linear berganda, uji partiality, dan koefisien determinasi. Berikutnya adalah deskripsi data. Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa jumlah kuesioner yang disebar kepada responden sebanyak 400 kuesioner. Jumlah kuesioner yang tidak lengkap diisi sebanyak 36 kuesioner. Sehingga kuesioner yang dapat digunakan sebanyak 364 kuesioner atau 91%. Adapun alasan tidak dapat digunakan 36 eksemplar dari 400 kuesioner yaitu karena adanya jawaban wajib pajak yang kurang lengkap dalam menjawab kuesioner, di mana masih terdapat pernyataan yang belum diisi tanda centang sehingga sebanyak 36 kuesioner tidak dapat digunakan dalam penelitian ini. Berikutnya adalah berdasarkan tabel karakteristik responden menurut umur dari 364 responden dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berumur 30-50 tahun. Yang kedua, berdasarkan karakteristik responden menurut jenis kelamin dari 364 responden yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki. Yang ketiga, karakteristik responden menurut pendidikan terakhir dari 364 responden, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan SMA. Yang keempat, berdasarkan karakteristik responden menurut jenis pekerjaan, dari 364 responden, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden bekerja sebagai karyawan. Berikutnya adalah analisis statistik deskriptif. Yang pertama, data program pemutihan pajak memiliki skor rata-rata 34,70 dari 8 pernyataan, menghasilkan rata-rata setiap pernyataan sebesar 4,3375. Jadi, berdasarkan 364 responden yang mengisi kuesioner, rata-rata responden menjawab pada skor 4 atau 7. Yang kedua adalah data pengetahuan perpajakan memiliki skor rata-rata 21,64 dari 5 pernyataan, menghasilkan rata-rata setiap pernyataan sebesar 4,328. Jadi, berdasarkan 364 responden yang mengisi kuesioner, rata-rata responden menjawab pada skor 4 atau 7. Yang ketiga, data sistem samsat drive-thru memiliki skor rata-rata 21,36 dari 5 pernyataan, menghasilkan rata-rata setiap pernyataan sebesar 4,272. Jadi, berdasarkan 364 responden yang mengisi kuesioner, rata-rata menjawab pada skor 4 atau 7.
Dan yang terakhir, data kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki skor rata-rata 25,93 dari 6 pernyataan, menghasilkan rata-rata setiap pernyataan sebesar 4,322. Jadi, berdasarkan 364 responden yang mengisi kuesioner, rata-rata responden menjawab pada skor 4 atau setuju. Selanjutnya adalah uji kualitas data. Yang pertama, uji validitas. Berdasarkan data pada tabel, menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan jumlah sampel sebanyak 364 sampel, sehingga diperoleh DF sebesar 362 dengan alfa 0,05, maka didapatkan R tabel sebesar 0,1028. Suatu instrumen dikatakan valid apabila R hitung terhadap skor total lebih besar dari R tabel. Selain itu, suatu pernyataan dikatakan valid jika tingkat signifikansinya di bawah 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh item dikatakan valid. Valid berarti setiap item pernyataan di dalam kuesioner dapat menjawab apa yang ingin diukur. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Berdasarkan hasil pada tabel, menunjukkan bahwa semua variabel memiliki Cronbach's alpha lebih besar dari 0,60. Jadi dapat disimpulkan bahwa kuesioner program pemutihan pajak, pengetahuan perpajakan, sistem samsat drive-thru dan kepatuhan wajib pajak adalah reliable. Reliable berarti instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Berikutnya adalah uji asumsi klasik. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang pertama adalah uji normalitas. Berdasarkan hasil pada tabel menunjukkan bahwa nilai SIMSIC sebesar 0,200, nilai SIC lebih besar dari 0,05 untuk statistik one sample Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan kriteria uji normalitas, data terdistribusi normal jika nilai SIC lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data berdistribusi normal. Yang kedua adalah uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil pada tabel, diketahui bahwa nilai variance inflation factor dari masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi hubungan gejala multikolinearitas antara variabel bebas, yaitu program pemutihan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sistem samsat drive-thru. Dan yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pada tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel bebas lebih besar dari 0,05. Berikutnya adalah pengujian hipotesis. Yang pertama, analisis regresi linear berganda. Berdasarkan pada tabel, konstanta sebesar 0,112 menunjukkan bahwa variabel program pemutihan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sistem samsat drive-thru nilainya sama dengan 0. Sehingga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan tetap memiliki nilai konstanta sebesar 0,112. Yang kedua, koefisien regresi untuk variabel program pemutihan pajak sebesar 0,164 dan bertanda positif. Berarti menunjukkan bahwa jika terdapat penambahan program pemutihan pajak sebesar 1 tingkat, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat sebesar 0,164 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Yang ketiga, koefisien regresi untuk variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,558 dan bertanda positif, menunjukkan bahwa jika terdapat penambahan pengetahuan perpajakan sebesar 1 tingkat, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat sebesar 0,558 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Dan yang terakhir adalah koefisien regresi untuk variabel sistem samsat drive-thru sebesar 0,376 dan bertanda positif. Berarti menunjukkan bahwa jika terdapat penambahan sistem samsat drive-thru sebesar 1 tingkat, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat sebesar 0,376 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Yang kedua adalah uji statistik T. Sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka berdasarkan hasil pada tabel, hasil pengujian hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, variabel program pemutihan pajak X1 mempunyai probabilities value sebesar 0,000
atau lebih kecil dari 0,05. Sedangkan pada T-tabel adalah sebesar 1,966575 dan T hitung sebesar 5,186, yang artinya T hitung lebih besar dari T-tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan nilai koefisien regresi bersifat positif, menunjukkan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jadi, dapat disimpulkan H1 diterima, yaitu program pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, variabel pengetahuan perpajakan X2 mempunyai probabilities value sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Sedangkan pada T-tabel adalah sebesar 1,966575 dan T hitung sebesar 10,271, yang artinya T hitung lebih besar dari T-tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan nilai koefisien regresi bersifat positif, menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jadi dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan yang terakhir adalah variabel sistem samsat drive-thru. X3 mempunyai probabilities value sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Sedangkan pada T-tabel sebesar 1,966575 dan T hitung sebesar 7,94, yang artinya T hitung lebih besar dari T-tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem samsat drive-thru berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan nilai koefisien regresi bersifat positif, menunjukkan bahwa sistem samsat drive-thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jadi dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yaitu sistem samsat drive-thru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya adalah uji koefisien determinasi. Berdasarkan pada tabel, diketahui bahwa koefisien determinasi sebesar 0,523. Hal ini menunjukkan bahwa 52,3% variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh variabel program pemutihan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sistem samsat drive-thru. Sedangkan 47,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Berikutnya adalah pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan nilai koefisien regresi bersifat positif. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima, yaitu program pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, program pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jika dikaitkan dengan teori atribusi, menurut Robin dan Judge tahun 2015, bahwa perilaku seseorang berasal dari internal dan eksternal, maka program pemutihan pajak masuk ke dalam faktor eksternal, di mana yang menyebabkan terjadinya kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor harus ada tindakan dari pemerintah untuk meluncurkan terobosan atau inovasi baru sehingga wajib pajak lebih mudah dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi 2021, Rahayu dan Amirah tahun 2018, dan Widajanti dan Anwar yang menunjukkan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang kedua adalah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan nilai koefisien regresi bersifat positif. Dengan demikian, hipotesis kedua H2 diterima, yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pengetahuan perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, di mana pengetahuan perpajakan merupakan suatu pola pikir yang dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga akan meminimalisir terjadinya ketidakpatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini didukung oleh pendapat Prayitna dan Witono tahun 2022 bahwa semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Jika dikaitkan dengan teori atribusi menurut Robin dan Judge tahun 2015, bahwa perilaku seseorang berasal dari internal dan eksternal, maka pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal yang menyebabkan terjadinya kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Tresnalyani dan Jati tahun 2018,
Winasari tahun 2020, dan Wati et al. Tahun 2021 yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang ketiga, pengaruh sistem samsat drive-thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sistem samsat drive-thru berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan nilai koefisien regresi bersifat positif. Dengan demikian, hipotesis ketiga H3 diterima, yaitu sistem samsat drive-thru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jika dikaitkan dengan teori atribusi menurut Robin dan Judge tahun 2015, bahwa perilaku seseorang berasal dari internal dan eksternal, maka sistem samsat drive-thru merupakan faktor eksternal dalam teori atribusi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wardani dan Rumiatun tahun 2017, Saputra dan Anissa tahun 2020, dan Prayitna dan Witono tahun 2022 yang menunjukkan bahwa sistem samsat drive-thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berikutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hipotesis terkait dengan pengaruh program pemutihan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sistem samsat drive-thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Buleleng, maka dapat ditarik kesimpulan berikut. Yang pertama, program pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat program pemutihan pajak, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan semakin tinggi. Yang kedua, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan semakin tinggi. Dan yang terakhir, sistem samsat drive-thru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin baik dan berkualitas sistem yang diciptakan, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan semakin tinggi. Berikutnya adalah saran. Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan simpulan pada penelitian ini, sehingga terdapat kritik yang dibuat agar penelitian ini nantinya mampu memberikan hasil terbaik. Yang pertama, bagi pihak kantor Samsat Buleleng, program pemutihan dana pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Buleleng sebaiknya dapat dimaksimalkan sehingga dapat meringankan beban wajib pajak yang memiliki tunggakan dan kemudian akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Selain itu, pihak terkait diharapkan dapat mensosialisasikan mengenai pengetahuan perpajakan. Pihak kantor Samsat Buleleng juga disarankan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan sistem Samsat drive-thru dan memberikan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Yang kedua, bagi wajib pajak. Dengan adanya suatu inovasi atau terobosan yang diluncurkan oleh pemerintah, guna memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, wajib pajak disarankan untuk meningkatkan kepatuhannya dengan cara memanfaatkan inovasi-inovasi yang sudah disediakan, seperti program pemutihan pajak dan sistem samsat drive-thru. Selain itu, wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan agar dapat mengetahui pentingnya pajak untuk pembangunan negara serta mengetahui peraturan dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan cara mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak yang terkait. Yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang hanya dilakukan di Kabupaten Buleleng, dan terdapat variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,523 yang menunjukkan bahwa variabel program pemutihan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sistem samsat drive-thru hanya mampu menjelaskan 52,3%, dan sisanya 47,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hal tersebut, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperdalam faktor-faktor lain seperti faktor kesadaran wajib pajak pada penelitian Wardani dan Rumiatun tahun 2017, sanksi pajak pada penelitian Prayitna dan Witono tahun 2022, dan sistem samsat pada penelitian Winasari tahun 2020. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian yang sama, disarankan untuk menambah jumlah responden yang akan dijadikan sampel serta memperluas wilayah penelitian, misalnya seprovinsi Bali, agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.